Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Turtle Channel. Tekan like dan subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi berikutnya terkait dengan Pi Network dan juga aplikasi penghasil uang yang lainnya. Oke, sahabat Pioneers dimanapun Anda berada ya. Hari ini atau kemarin Core Team mengupdate informasi terbaru terkait dengan hackathon. Alah bang hackathon lagi. Kapan open mainnetnya? Ini serius nggak sih? Pasti tanyanya kayak gitu. Dan ini ada dua versi. Mungkin di video kali ini ya nggak penting-penting amat, tapi ya penting juga untuk saya sampaikan karena buktinya ada yang tanya, Bang, itu updatean apa maksudnya? Hackathon lagi, kapan open mainnet? Kapan open mainnetnya? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pioner, khususnya Pioneers Indonesia. Oke guys ya. Jadi serius, kali ini kita akan bahas terkait dengan updatean terbaru dari Core Team, yaitu hackathon di sini teman-teman. Ya, nanti saya akan tunjukkan apa maksud dari hackathon ini guys ya. Nah, jadi di sini artinya kurang lebih white news the Thailand guild lines the ongoing Pi hackathon is officially underway for Pi Junior Hackathon. Jadi kurang lebih kayak gini guys, dengan pedoman terperinci baru ya, Pi Network atau Pi Hackathon yang sedang berlangsung secara resmi sedang berlangsung untuk Pi Junior Hackathon ya. Program ini menawarkan kesempatan berkelanjutan kepada pengembang dan anggota komunitas yang bersemangat untuk memamerkan bakat mereka ya, berkontribusi ya pada sistem ya pendapatan visibilitas, dan bahkan memenangkan hadiah. Ketuk tombol brainstorm untuk bergabung dengan hackathon dan ketuk read more untuk mempelajari lebih lanjut tentang program ini. Nah teman-teman, ini program hackathon ini digunakan ya atau ditunjukkan kepada seluruh pioner, bahkan bukan pioner. Kenapa? Karena Core Team tujuan visi misinya memang yang pertama memperbanyak ekosistem terlebih dahulu ya guys ya, agar supaya koin Pi Network itu memang benar-benar nanti bermanfaat, bisa digunakan di berbagai sektor lini kehidupan dan bisa digunakan untuk kehidupan yang nyata ya, kayak gitu. Jadi memang token Pi Network ini adalah koin tata kelola, jadi bisa digunakan untuk apa aja nanti. Makanya Core Team memperbanyak ekosistem terlebih dahulu. Pertanyaannya, kapan open mainnetnya? Pasti itu aja yang ditanyakan oleh pioneers khususnya Indonesia. Nah teman-teman, semua itu butuh proses ya, semua butuh proses, dan ini masih projectnya jalan. Inilah bagian daripada open mainnet ya. Bagian daripada open mainnet adalah kematangan ekosistem guys, dan juga KYC. Jadi teman-teman sabar aja, bagi yang belum KYC pasti nanti dapat undangan KYC. Atau teman-teman juga bisa cek-cek aja di Pi browser Anda secara berkala setiap hari, siapa tahu bisa KYC. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, untuk informasi lebih lanjut Anda bisa klik aja di bagian read more atau brainstorm ini bagi yang ingin ikut join hackathon. Hackathon itu apa sih bang? Hackathon itu ya program untuk memperbanyak buat aplikasi gitulah sederhananya gitu ya. Jadi ini berlaku bagi pioner yang memang bakat dalam programming. Kalau pioner hanya tukang nyinyir nggak usah lah ya. Buat apa Anda gitu kan? Anda pasti nggak ngerti juga hackathon. Kalau Anda paham hackathon, ya pasti teman-teman nggak akan nyinyir dengan apa yang terjadi gitu ya. Saat ini belum open mainnet. Inilah bagian dari open mainnet guys ya, supaya ketika nanti open mainnet sudah benar-benar Pi Network ini siap gitulah ya. Masih banyak aplikasi yang dibutuhkan untuk bisa nanti digunakan ya teman-teman. Salah satunya ya teman-teman ya, mungkin kalau ada yang jago ngoding gitu ya, bikin development app gitu, atau pembuatan aplikasi yang memang berguna untuk pioner Indonesia, bagi yang ada di Indonesia, misalkan apa gitu ya teman-teman, ada Pisorum, ada Pitoko.id, ada Pican Mall Indonesia dan lain sebagainya. Itu kan memang tujuannya
untuk kepentingan pioner Indonesia guys ya. Jadi untuk Pican Mall Indonesia kita bisa berbelanja kan kayak gitu, menukar koin kita dengan kebutuhan yang kita inginkan. Pi Showroom itu menyediakan mobil di mana nanti transaksi ya tetap pakai uang rupiah, tapi ada mekanismenya. Kita bisa menggunakan Picoin kita. Sekali lagi ya, kalau kita menggunakan Picoin di Indonesia untuk alat bayar itu ilegal dan itu ada pasalnya guys ya, hati-hati. Mekanismenya kalau koin kripto dia masuk di koin kripto, karena ini kan Pi Network koin kripto juga guys. Nah jadi ada mekanismenya, ada aturannya guys ya. Nah salah satunya contoh kayak Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia itu bisa aja guys ya dirupiahkan, di cash out melalui exchanger. Pertanyaannya Pi Network apakah akan masuk di exchange? Ya 50-50 sih antara iya dan tidak ya. Kalau berdasarkan keterangan sih ya nanti pasti akan masuk lah ya. Tapi kenapa ketika di listing oleh beberapa exchange core team tidak menerimanya? Karena bukan itu tujuan utama dari Pi Network. Bukan sekedar kripto dan nanti masuk di exchange listing gitu ya, kemudian pada jual beli. Bayangkan aja guys ya, cara logika aja ya, udah 3 tahun atau 4 tahun ya kita sudah menambang Picoin. Seandainya hari ini Picoin direstui oleh core team masuk di Indodax gitu ya, atau toko kripto gitu ya yang ada di Indonesia, sedangkan di Indonesia ini pioner Indonesia kurang lebih 1 juta lebih gitu ya. Ketika sudah listing dan sudah bisa dijual belikan ya di exchange tersebut, apa yang terjadi? Pasti seluruh pioner akan merupiahkan semuanya, akan meng-cash out semuanya. Ya mungkin toko kripto dan juga Indodax akan bangkrut guys. Itulah ya strateginya. Itulah core team memikirkan hal itu guys. Jadi kalau bisa sih jangan ke exchange dulu lah, kan kurang lebih begitu. Kalau bisa langsung aja, nggak usah ke exchange, langsung aja digunakan untuk alat bayar. Tapi di Indonesia, sekali lagi disclaimer and your, di Indonesia belum legal untuk transaksi pakai cryptocurrency. Artinya ya pakai rupiah. Setiap negara punya aturan tentang mata uang masing-masing guys. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan, mungkin sudah banyak yang tahu juga. Ini kan ada koin yang ya sedikit kadang-kadang sih di blur gitu ya oleh teman-teman yang takut koinnya dicuri oleh hacker. Nah ternyata core team juga memikirkan hal ini guys ya. Bayangin aja terkait dengan koin yang muncul di beranda aplikasi kita, itu juga core team memikirkan guys. Nah ini bisa disembunyikan guys. Caranya kayak gini guys ya. Ini mungkin sudah banyak yang tahu. Kita klik titik 3, kemudian teman-teman klik aja bagian profile, dan di sini ada fitur terbaru yaitu bisa sembunyikan atau hide balance ya teman-teman. Di sini kita klik kayak gini. Nah kalau kita geser centang maka koin kita hilang. Kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Nah jadi kita lihat aja di beranda dan sekarang sudah hilang. Oke. Nah itu teman-teman, jadi gunanya apa sih bang? Ya nggak penting-penting amat sih menurut saya. Ya penting ya juga enggak. Penting bagi yang takut, risih gitu ya. Dan nggak penting bagi yang memang pikirannya cuma untungnya apa, nggak bisa dicairin juga toh kan begitu. Jadi ada 2 versi nih ya. Kalau saya sih ya penting, ya nggak penting juga. Pentingnya untuk menutupi saldo kita ya dari orang-orang yang iri, dengki dan lain sebagainya melihat koin kita, dari hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab karena kita punya koin banyak. Itu penting disembunyikan. Yang nggak penting bagi yang pikirannya cuma pikiran hari ini belum open mainnet, gunanya apa juga, nggak bisa dicairin, mungkin gitu. Oke teman-teman ya. Nah terkait dengan informasi tersebut ya, kesimpulan dari video ini adalah bahwa hari ini sedang project hackathon. Bagi yang mau ikut silakan aja klik di Brainstorm ya teman-teman. Di sana Anda bisa membuat mungkin kecerdasan Anda disalurkan di sini, dan Anda juga nanti bisa mendapatkan hadiah dari core team ya berupa dolar tentunya. Ya teman-teman silakan aja yang jago-jago programming, membuat development apps gitu ya, membuat aplikasi, silakan aja
gunakan aja bergabung di jaringan Pi Network ini. Informasi lebih lanjut bisa klik aja di read more ini untuk bisa Anda baca-baca aja guys ya. Sekian dulu informasi untuk video kali ini, semoga Anda paham dan sabar aja bagi yang belum KYC.